Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Aulia Zaki dari Ilmu Komunikasi kelas D dengan NIM 2300030 189 akan membahas teori materi dari pelajaran teori komunikasi ya dari pertemuan 1 sampai ke 7. Keberadaan dan perkembangan ilmu komunikasi yang kita tahu memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Ilmu komunikasi yang sebelumnya dikenal sebagai komunikologi mempelajari gejala komunikasi yang dihasilkan oleh interaksi antara individu, kelompok, organisasi, atau negara. Dalam perkembangannya, ilmu komunikasi telah melalui beberapa fase yang signifikan. Ada asal mula dan perkembangan awal. Ilmu komunikasi memiliki asal mula yang dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno ketika Aristoteles mempelajari komunikasi sebagai bagian dari teori retorika. Dalam gagasan Aristoteles, komunikasi terdiri dari 3 unsur utama: komunikator, pesan, dan penerima. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Laswell yang dalam analisisnya mengidentifikasi 5 unsur komunikasi: siapa, apa yang dikatakan, melalui apa, kepada siapa, dan dengan apa. Lalu kita beralih ke perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Di Indonesia, ilmu komunikasi telah berkembang secara signifikan. Sejak tahun 1970-an, salah satu penjelasan penting dalam perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia adalah peran pemerintah dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kemajuan ilmu komunikasi. Salah satu contoh penting dalam perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia adalah peran Profesor Dr. Astrid Susanto Sunario yang mengemukakan pada tahun 1974 yang mengemukakan pendapat bahwa komunikasi lebih luas dari publisistik. Hal ini dikemukakan pada 1974 dan memiliki dampak signifikan pada perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Lalu ada perkembangan media baru. Perkembangan media baru seperti media dengan internet sebagai basis teknologinya. Ini telah mempengaruhi ilmu komunikasi secara signifikan. Media baru ini memiliki karakter yang fleksibel, berpotensi interaktif, dan mampu berfungsi baik secara publik atau private. Perkembangan media baru ini telah meningkatkan pentingnya ilmu komunikasi dalam memahami bagaimana informasi disampaikan dan diterima. Lalu kita beralih ke filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi ilmu, termasuk ilmu alam dan ilmu sosial, dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi ilmu, termasuk ilmu alam dan ilmu sosial. Filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Tujuan filsafat ilmu adalah untuk menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah. Bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan prediksi dan menggunakan teknologi, bagaimana menentukan kevalidan suatu informasi, dan bagaimana menggunakan metode ilmiah. Filsafat ilmu juga mempelajari tentang asal mula sumber ruang lingkup, nilai validalitas, dan kebenaran dari pengetahuan, serta keterkaitan filsafat ilmu dengan metafisika, ontologi, dan epistemologi. Lalu ada komunikasi sebagai disiplin ilmu. Teori komunikasi sebagai disiplin ilmu mempelajari berbagai aspek komunikasi manusia, termasuk proses, teori, teknik, dan efek komunikasi dalam berbagai konteks. Ilmu komunikasi adalah bidang studi lintas disiplin yang mempelajari interaksi komunikatif manusia
termasuk proses pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan pesan. Dalam cakupannya, ilmu komunikasi terhubung dengan berbagai bidang seperti teori sosial, psikologi, budaya, teknologi, dan linguistik. Ilmu komunikasi memainkan peran vital dalam segala ranah kehidupan, dari industri hiburan hingga media sosial dan politik. Dalam ilmu komunikasi, terdapat berbagai disiplin ilmu yang dapat dipilih seperti jurnalistik, penyiaran, ilmu politik, hingga hubungan masyarakat, teknologi informasi, dan masih banyak lagi. Meskipun setiap disiplin ilmu memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, namun semua disiplin ilmu tersebut mempelajari mengenai proses pertukaran pesan dan teori komunikasi. Ilmu komunikasi juga memiliki perspektif yang beragam, termasuk perspektif disiplin ilmu, aliran pemikiran, dan zaman. Perspektif disiplin ilmu meliputi berbagai disiplin yang ada, baik dari kelompok humaniora, kelompok ilmu sosial dan perilaku, serta kelompok ilmu pasti alam. Beragam disiplin ilmu lain bersama dengan disiplin ilmu komunikasi melahirkan berbagai kajian dan teori yang beragam untuk menganalisis suatu masalah. Dalam perkembangannya, ilmu komunikasi telah melalui beberapa fase yang signifikan. Dua di antaranya, ilmu psikologi dan ilmu biologi, mempengaruhi perkembangan ilmu komunikasi. Tulisan singkat ini membahas keterkaitan ketiga disiplin ilmu tersebut, bagaimana ketiganya saling mempengaruhi. Ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu terus berkembang dan memiliki relevansi yang terus dibutuhkan. Dalam perkembangannya, ilmu komunikasi telah melahirkan berbagai teori dan kajian yang beragam untuk menganalisis suatu masalah. Dalam sintesis, teori komunikasi sebagai disiplin ilmu mempelajari berbagai aspek komunikasi manusia dan memainkan peran vital dalam segala ranah kehidupan. Selanjutnya ada paradigma ilmu sosial. Paradigma ilmu sosial adalah suatu cara pandang world view yang dipakai dalam mencari kebenaran tentang realitas dalam kehidupan sosial. Dalam perkembangannya, paradigma ilmu sosial terbagi menjadi tiga, yakni paradigma struktural fungsional, paradigma interaksionis, dan paradigma simbolik konflik. Masing-masing paradigma memiliki teori dan konsep yang berbeda, tetapi semua berfokus pada analisis, fenomena, dan kenyataan sosial. Paradigma struktural fungsional, yang juga dikenal sebagai paradigma klasik atau paradigma positivis, berbicara mengenai hakikat realitas atau kenyataan. Paradigma ini percaya bahwa realitas yang ada di luar sudah diatur oleh hukum dan kaidah-kaidah tertentu secara universal. Dalam sintesis, paradigma struktural fungsional mempelajari bagaimana struktur sosial dalam institusi sosial mempengaruhi perilaku individu. Paradigma interaksionis sebaliknya, lebih memfokuskan pada interaksi antara individu dan masyarakat. Paradigma ini menganggap bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosialnya. Dalam sintesis, paradigma interaksionis mempelajari bagaimana interaksi antara individu mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat. Paradigma simbolik konflik, yang juga dikenal sebagai paradigma konflik, menganggap bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh konflik dan perbedaan nilai-nilai dan kepentingan. Dalam sintesis, paradigma simbolik konflik mempelajari bagaimana konflik dan perbedaan nilai-nilai mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat. Dalam sintesis, paradigma ilmu sosial adalah suatu cara pandang yang dipakai dalam mencari kebenaran tentang realitas dalam kehidupan sosial. Paradigma ini terbagi menjadi tiga, yakni paradigma struktur fungsional, paradigma interaksionis, dan paradigma simbol konflik. Masing-masing dengan teori dan konsep yang berbeda, tapi berfokus pada analisis fenomena kenyataan sosial. Selanjutnya, teori komunikasi dan bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk teori komunikasi meliputi beberapa macam, seperti teori komunikasi Laswell dikembangkan oleh Harold Laswell. Model ini menjelaskan proses komunikasi dengan menggunakan 6 unsur. Siapa, berbicara apa, proses komunikasi dengan menggunakan 6 unsur. Siapa, bicara apa,
dan dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Yang pertama, ada teori behaviorisme dikembangkan oleh John B. Watson. Teori ini berfokus pada perilaku manusia sebagai respon terhadap stimulus. Teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Selanjutnya ada teori komunikasi verbal dan nonverbal. Teori ini membagi komunikasi menjadi dua jenis, verbal dan nonverbal. Teori komunikasi verbal berfokus pada komunikasi yang menggunakan bahasa, sedangkan teori komunikasi nonverbal berfokus pada komunikasi yang tidak menggunakan bahasa seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan lain-lain. Selanjutnya ada teori komunikasi antar budaya. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi dilakukan antar budaya, termasuk model-model komunikasi yang efektif dalam situasi budaya yang berbeda. Teori komunikasi persuasi. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, seperti dalam iklan, kampanye politik, dan lain-lain. Selanjutnya, ada teori komunikasi sosial. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi perilaku sosial dalam interaksi individu. Selanjutnya, ada teori komunikasi fungsional. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi fungsi sosial, seperti dalam struktur sosial, institusi, dan lain-lain. Ada teori komunikasi simbolik. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi menggunakan simbol-simbol seperti simbol-simbol seperti bahasa, gambar, dan lain-lain untuk berkomunikasi. Lalu ada lagi teori komunikasi interaksionis. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi terjadi melalui interaksi antar individu seperti dalam percakapan, diskusi, dan lain-lain. Selanjutnya ada teori komunikasi struktural. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi struktur sosial seperti dalam institusi, organisasi, dan lain-lain. Teori komunikasi konflik. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi konflik seperti dalam perbedaan nilai, kepentingan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada teori komunikasi psikologi sosial. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi perilaku psikologis seperti dalam motivasi, percayaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada teori komunikasi sibernetika. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi sistem seperti dalam teknologi, organisasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada teori komunikasi semiotika. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, gambar, dan lain-lain untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada teori komunikasi retorika. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain seperti dalam pidato, kampanye politik, dan lain-lain. Selanjutnya ada teori komunikasi sosial budaya. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi budaya seperti dalam nilai, kepercayaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada teori komunikasi berpikir kritis. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi cara berpikir, seperti dalam analisis, evaluasi, dan lain-lain. Lalu, ada teori komunikasi fenomenologi. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi pengalaman, seperti dalam perasaan, persepsi, dan lain-lain. Selanjutnya, ada teori komunikasi psikologi. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi perilaku psikologis, seperti dalam motivasi, kepercayaan, dan lain-lain. Lalu, ada teori komunikasi psikologi. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi perilaku sosial seperti dalam interaksi antar individu, kelompok, dan organisasi. Dalam sintesis, teori komunikasi adalah berbagai cara pandang dan strategi yang dipakai dalam mencari kebenaran tentang realitas dalam kehidupan sosial. Teori-teori komunikasi ini memiliki berbagai fokus dan pendekatan, tetapi semua berfokus pada analisis fenomena dan kenyataan sosial. Lalu kita beralih ke teori konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik atau kita singkat sebagai TKS adalah suatu teori yang dikembangkan oleh Ernest Borman yang berfokus pada perilaku anggota kelompok. Teori ini menjelaskan bagaimana individu mengembangkan dunia simbolik pribadi mereka untuk saling melengkapi dan menciptakan komunitas untuk mendiskusikan pengalaman bersama dan menciptakan pemahaman bersama. TKS memahami bahwa realitas diciptakan melalui komunikasi, dan makna individual terhadap simbol dapat mengalami konvergensi sehingga menjadi realitas bersama.
Realitas dalam teori ini dipandang sebagai susunan narasi atau cerita-cerita yang menerangkan bagaimana sesuatu harus dipercayai oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Teori ini juga mempelajari bagaimana fantasi digunakan dalam komunikasi. Fantasi dalam TKS tidak merujuk pada cerita-cerita fiktif atau keinginan erotis. Fantasi adalah cerita atau lelucon yang mengandung atau mengungkapkan emosi. Fantasi meliputi peristiwa dari seorang anggota kelompok di masa lalu atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Fantasi tidak mencakup komunikasi yang berfokus pada apa yang terjadi di dalam kelompok. TKS memiliki beberapa istilah kunci seperti fantasi dem, ya artinya tema fantasi chain, rantai fantasi, fantasi type, tipe fantasi, dan rhetorical visions atau visi retoris. Dalam setiap analisis fantasi atau kajian visi retoris yang lebih luas lagi, selalu terdapat 4 elemen pokok tersebut: tokoh-tokoh terlibat, alur cerita, latar, dan agen penentu kebenaran cerita. Teori konvergensi simbolik banyak digunakan untuk menganalisis proses komunikasi dalam konteks kelompok, seperti aktivitas pembuatan keputusan dalam kelompok, budaya kelompok, identitas, dan identifikasi. Teori ini juga digunakan dalam konteks komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, publik, maupun massa. Dalam sintesis, teori konvergensi simbolik adalah suatu teori menjelaskan bagaimana individu mengembangkan dunia simbolik pribadi mereka untuk saling melengkapi dan menciptakan komunitas dan untuk mendiskusikan pengalaman bersama dan menciptakan pemahaman bersama. Teori ini mempelajari bagaimana fantasi digunakan dalam komunikasi dan memiliki beberapa istilah kunci yang digunakan dalam analisis fantasi. Lalu ada teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan atau bahasa lainnya ada expectancy violation theory atau disingkat dengan EVT adalah suatu teori komunikasi yang dikembangkan oleh Jude Caburgon. Gitu gak sih? Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Harapan ini dapat berupa keharapan bahwa orang lain akan berperilaku secara tertentu dalam suatu situasi, seperti berbicara dengan suara yang jelas atau berpakaian dengan cara yang sesuai. Teori pelanggaran harapan menjelaskan bahwa perubahan tak terduga yang terjadi dalam perbincangan antar komunikator dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan rasa marah. Ketika orang menjauhi atau menyimpang dari harapan, maka dapat terjadi pelanggaran harapan. Pelanggaran harapan dapat berupa pelanggaran harapan positif, seperti ketika orang lain berperilaku lebih baik daripada yang diharapkan, atau pelanggaran harapan negatif, seperti ketika orang lain berperilaku lebih buruk daripada yang diharapkan. Teori ini juga mempelajari bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi pelanggaran harapan. Komunikasi nonverbal dapat berupa tindakan, ekspresi wajah, atau gerakan tubuh yang menunjukkan bagaimana orang lain berperilaku. Teori ini juga mempelajari bagaimana ruang personal dan jarak dalam komunikasi mempengaruhi pelanggaran harapan. Ruang personal adalah wilayah yang dipandang sebagai milik individu, sedangkan jarak adalah jarak antara individu yang berkomunikasi. Teori pelanggaran harapan memiliki beberapa asumsi, seperti bahwa setiap individu memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain, dan bahwa perubahan tak terduga yang terjadi dalam pembicaraan antar komunikator dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan rasa marah. Teori ini juga memiliki beberapa kategori, seperti pelanggaran harapan positif dan negatif, serta valensi pelanggaran yang mempengaruhi bagaimana individu merasakan tentang pelanggaran harapan. Dalam sintesis, teori pelanggaran harapan adalah suatu teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain dan bagaimana perubahan tak terduga yang terjadi dalam perbincangan antar komunikator dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan rasa marah. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi pelanggaran harapan dan memiliki beberapa asumsi dan kategori yang mempengaruhi bagaimana individu merasakan tentang pelanggaran harapan. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena manusia adalah tempatnya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.